Baik, sebelumnya selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Karunia Gali Permadani dan juga Ibu Dian Fajarwati Susilaningrum selaku dosen pengampu mata kuliah bioteknologi dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Bernita Adelia Damayanti dan yang kedua Maulina Afni akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bioteknologi kesehatan atau kedokteran bagian 2. Untuk topik pembahasan sendiri dibagi menjadi 3 topik. Yang pertama ada terapi gen, kedua metode forensik, dan yang ketiga teknologi biosensor. Yang pertama kita akan mempelajari mengenai terapi gen. Teknologi terapi gen tidak terlepas dari prinsip rekayasa genetika untuk menghasilkan GMO atau genetically modified organism atau yang biasa dikenal sebagai organisme transgenik. Proses rekayasa genetik pada teknologi terapi gen meliputi tahapan berikut, yaitu isolasi gen target, penyisipan gen target ke vektor transfer vektor yang telah disisipi gen target ke organisme yang diterapi, transformasi pada sel organisme target. Gen target yang telah disisipkan pada organisme yang diterapi tersebut diharapkan mampu menggantikan fungsi gen abnormal yang mengakibatkan penyakit pada penderita. Di sini terapi gen pada manusia didefinisikan sebagai transfer asam nukleat berupa DNA ke sel somatik pasien sehingga gen tersebut memiliki efek pengobatan terhadap penyakit pasien, baik dengan mengoreksi ketidaknormalan gen maupun overekspresi protein yang dikode oleh gen tersebut. Terapi gen meliputi penggunaan asam nukleat baik DNA ataupun RNA dalam perlakuan pengobatan dan pencegahan penyakit pada manusia. Menurut Johnson pada 2017, terapi gen sudah banyak digunakan untuk pengobatan kanker, penyakit kardiovaskuler, penyakit infeksius, penurunan fungsi metabolisme tubuh, penyakit limfatik, hingga cedera akibat radiasi dan penyembuhan pasca bedah. Namun tidak menutup kemungkinan berkembangnya terapi gen ini untuk mengobati jenis penyakit lainnya. Nah, terdapat 2 tipe utama terapi gen meliputi terapi gen sel embrional atau germline gen terapi dan terapi gen sel tubuh atau somatic gen terapi menurut Misra tahun 2013. Yang pertama, pada terapi gen sel embrional, ini digunakan sel kelamin jantan atau sperma maupun sel kelamin betina atau ovum yang dimodifikasi dengan adanya penyisipan gen fungsional yang terintegrasi dengan genomnya. Pada terapi gen dengan menggunakan germline, gen akan ditransfer ke dalam ovum ataupun zigot sehingga ketika ovum tersebut fertilisasi dengan sperma akan membentuk zigot. Kemudian zigot akan berkembang dengan membawa gen yang telah disisipkan sebelumnya sehingga organisme baru yang terbentuk telah memiliki gen yang berfungsi dalam terapi yang dimaksudkan. Yang kedua ada terapi gen sel tubuh atau somatic gen terapi. Pada terapi gen sel tubuh ini dilakukan transfer gen fungsional ke dalam sel tubuh pasien sehingga malfungsi pada organ dapat diperbaiki. Nah, Singh et al. Pada tahun 2016 menyatakan bahwa terapi gen sel tubuh spesifik untuk setiap pasien dan tidak dapat diturunkan ke generasi berikutnya. Untuk lokasi terapi gen somatik sendiri bisa berada pada paru-paru, jaringan saraf, heper, otot, endotelium, dan juga kulit. Nah, kemudian pada terapi gen dengan sel somatik, DNA yang mengandung gen untuk fungsi terapi ditransfer ke dalam sel somatik, baik secara in vivo maupun ex vivo. Terapi gen secara in vivo tetap menggunakan bantuan vektor untuk mentransfer gen target ke dalam jaringan atau organ pasien penderita penyakit tertentu.
Sedangkan terapi gen secara ex vivo memiliki tahapan yang lebih kompleks dibandingkan secara in vivo. Untuk terapi gen secara ex vivo sendiri, yang pertama mengambil sel-sel yang diperlukan, kedua menumbuhkan sel tersebut, yang ketiga mengkoreksi kerusakan genetik dengan cara mentransferkan materi genetik yang dibutuhkan untuk memperbaiki fungsi sel ke dalam sel yang telah diisolasi. Yang keempat menyeleksi kembali dan menumbuhkan sel-sel hasil koreksi secara genetik. Yang terakhir kemudian memasukkan kembali sel-sel tersebut ke tubuh pasien. Selanjutnya ada terapi gen secara in vivo. Nah, pada metode ini digunakan vektor sebagai pembawa materi genetik yang akan mengubah genom yang dimaksud. Vektor dimasukkan ke dalam tubuh pasien melalui berbagai cara, misalnya menyuntikkan secara intravena, intramuskula, atau melalui inhalasi. Vektor tersebut kemudian mengirimkan materi genetik ke dalam sel yang diinginkan. Selanjutnya ada transfer gen. Keberhasilan terapi gen sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama efisiensi transfer dan ekspresi gen pada sel target. Transfer gen fungsional ke dalam sel target dalam terapi gen memerlukan vektor yang kompeten dan dapat membawa gen target dengan baik. Gen normal akan disisipkan ke dalam genom organisme untuk menggantikan gen abnormal yang menyebabkan penyakit. Vektor yang akan digunakan untuk penyisipan gen pada terapi gen harus memenuhi beberapa karakteristik, yaitu memiliki spesifitas yang tinggi, mampu secara efisien menyisipkan satu atau lebih gen dengan ukuran tertentu, kemudian tidak dikenali oleh sistem imun tubuh penderita, dan dapat dipurifikasi dalam jumlah yang besar. Nah, penyisipan gen pada terapi gen ini pada umumnya menggunakan vektor berupa virus maupun senyawa atau molekul selain virus. Vektor non-viral ini seperti liposom, suntikan langsung, dan molekul dendrimer. Transfer gen pada terapi gen dengan menggunakan vektor berupa virus itu disebut transduksi. Nah, sedangkan transfer dengan vektor selain virus disebut dengan transveksi. Yang selanjutnya, RNA pada retrovirus dapat ditranskripsi balik menjadi komplementari DNA, sehingga dapat disisipkan gen target untuk terapi gen. Nah, tiga vektor virus yang banyak digunakan dalam terapi gen adalah yang pertama itu ada adenovirus. Adenovirus ini termasuk ke dalam virus icosahedral yang berukuran antara 90-100 nanometer, memiliki 252 kapsomer dengan 240 hekson dan 12 penton. Adenovirus ini merupakan virus DNA yang memiliki kemampuan yang baik untuk mentransfer gen target ke sel. Efisiensi transduksi yang tinggi untuk tipe sel yang berbeda sekalipun, serta memiliki waktu ekspresi gen yang cepat untuk mendukung efek substitusi gen pada terapi. Dapat memfasilitasi ekspresi gen secara efektif, baik pada sel yang berproliferasi maupun yang tidak, serta memiliki efisiensi yang cukup tinggi untuk menginfeksi sel target. Yang kedua ada retrovirus. Retrovirus ini merupakan salah satu virus yang menginfeksi sel hewan, termasuk pada manusia. Vektor dari retroviral merupakan salah satu jenis vektor virus yang banyak digunakan dalam terapi gen sel embrional maupun sel somatik. Yang ketiga ada adeno-associated virus atau AAV yang merupakan virus yang tidak memiliki selubung atau envelope. Virus ini berukuran cukup kecil, berukuran 25 nanometer, serta memiliki genom berupa DNA untai tunggal yang linear. Infeksi adeno-associated virus ini hanya akan efektif jika terdapat virus pembantu, baik adenovirus maupun herpes virus. Baik, yang selanjutnya ada metode forensik.
Forensik sendiri berasal dari bahasa Latin forensis yang berarti dari luar, dan serumpun dengan kata forum yang berarti tempat umum. Adalah bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu atau sains, dan dapat digunakan untuk membebaskan orang yang tidak bersalah. Ilmu forensik merupakan terapan berbagai ranah keilmuan atau multidisiplin yang penting untuk menentukan identitas korban maupun pelaku, tanda, sebab, dan cara kematian, serta perkiraan waktu kematian. DNA terdapat sebagai rantai ganda atau double helix yang sangat panjang, mengandung potongan-potongan gen sebagai satuan terkecil pengendali sifat dan ciri morfologi seperti warna kulit, jenis rambut, bentuk jari, dan sifat-sifat khusus pada manusia. Yang selanjutnya untuk identifikasi forensik dengan tes sidik DNA. Secara biologis, pemeriksaan identifikasi korban bisa dilakukan dengan odontologi atau gigi geligi, kemudian antropologi, ciri tubuh, golongan darah, serta sidik DNA. Sidik DNA sendiri merupakan gambaran pola potongan DNA dari setiap individu. Teknologi DNA memiliki keunggulan mencolok dalam hal potensi diskriminasinya dan sensitivitasnya, maka tes sidik DNA menjadi pilihan dalam penyelidikan kasus forensik dibandingkan dengan teknologi konvensional seperti serologi dan elektroforesis. Tes sidik DNA sebaliknya hanya membutuhkan sampel yang relatif sedikit. DNA fingerprint adalah teknik untuk mengidentifikasi seseorang berdasarkan pada profil DNA-nya, yang merupakan gambaran pola potongan DNA dari setiap individu, karena setiap individu ini mempunyai DNA fingerprint yang berbeda. Selanjutnya ada tahap analisa DNA fingerprint, di mana di sini ada 4 tahap yang dilakukan. Yang pertama ada isolasi DNA. Tahap yang kedua adalah memotong, mengukur, dan mensortir. Tahap selanjutnya yaitu transfer DNA ke membran nilon, dan yang terakhir adalah probing B. Kemudian di sini ada beberapa jenis dari analisa DNA yang dapat dilakukan pada tes DNA fingerprint, yaitu yang pertama ada restriction fragment light polymorphin atau RVLP. Adalah salah satu aplikasi analisis DNA asli pada penelitian forensik. Jenis ini merupakan suatu teknik sidik DNA berdasarkan deteksi fragmen DNA dengan panjang yang bervariasi. Awalnya, mekanismenya adalah DNA ini diisolasi dari sampel yang kemudian dipotong dengan enzim khusus atau excision endonukleus. Potongan fragmen ini akan dipisahkan dengan elektroforesis pada gel agarose 0,5%. Nah, fragmen DNA yang telah dipotong tadi, yang telah dipisahkan, kemudian dipindah dan difiksasi pada membran nilon dan dihibridisasi spesifik dengan pelacak atau probe DNA berlabel radioaktif yang akan berkaitan dengan sekuen DNA komplementer pada sampelnya. Nah, salah satu keberhasilan dari metode ini sangat tergantung pada isolasi sejumlah DNA tanpa terdegradasi. Pada persidangan kasus kriminal misalnya, hal ini bisa menjadi suatu masalah jika jumlah DNA sangat sedikit dan kualitasnya rendah. Jenis yang kedua ada polymerase chain reaction atau PCR. PCR merupakan salah satu metode untuk memperbanyak DNA template tertentu dengan enzim polimerase DNA. PCR ini digunakan untuk membuat jutaan kopi DNA dari sampel biologis.
Aplikasi DNA dengan menggunakan PCR menyebabkan analisis DNA pada sampel biologi hanya membutuhkan sedikit sampel dan dapat diperoleh dari sampel yang halus. Seperti contohnya adalah rambut. Kemampuan PCR untuk mengaplikasikan sejumlah kecil DNA memungkinkan untuk menganalisa sampel yang sudah terdegradasi sekalipun. Namun tetap saja harus dicegah jika adanya kontaminasi dengan materi biologis yang lain selama melakukan identifikasi agar hasilnya pun tetap maksimal. Tes DNA yang dilakukan dengan cara mengambil DNA dari kromosom sel tubuh yang mengandung area STR atau short tender repeats, suatu area yang ini tidak memberi kode untuk melakukan sesuatu. STR inilah yang bersifat unik karena berbeda pada setiap orang. Jenis yang ketiga yaitu STRS atau short tender repeat, yang mana jenis ini merupakan suatu istilah genetik yang digunakan untuk menggambarkan urutan DNA pendek 2-5 pasangan basa yang diulang. Yang ketiga ada analisis DNA mitokondria atau mtDNA. Analisis DNA mitokondria dapat digunakan untuk menentukan DNA di sampel yang tidak dapat dianalisa dengan menggunakan dua teknik tadi, yaitu RV-LV atau STR. Jika DNA pada inti sel atau nukleus harus diekstrak dari sampel untuk dianalisis dengan menggunakan RV-LV, PCR, dan STR, maka tes sidik DNA dapat dilakukan dengan menggunakan ekstrak DNA dari organel sel yang lain, yaitu mitokondria. DNA mitokondria sangat baik untuk digunakan sebagai alat untuk analisis karena memiliki 3 sifat yang penting. Yang pertama adalah DNA ini mempunyai copy number yang tinggi sekitar 1000 sampai 10.000 dan berada di dalam sel yang tidak mempunyai inti seperti sel darah merah atau eritrosit. Nah, DNA mitokondria dapat digunakan untuk analisa meskipun jumlah sampel yang ditentukan terbebas, mudah terdegradasi dan pada kondisi yang tidak memungkinkan untuk dianalisis terhadap DNA inti. Yang kedua yaitu memiliki sifat diturunkan secara maternal sehingga setiap individu pada garis keturunan ibu yang sama memiliki tipe DNA mitokondria yang identik. Karakteristik DNA mitokondria ini dapat digunakan untuk penyelidikan seperti kasus orang hilang atau menentukan identitas seseorang dengan membandingkan DNA mitokondria korban. Yang ketiga yaitu memiliki sifat laju polimerase yang tinggi dengan laju evolusinya sekitar 5-10 kali lebih cepat dari DNA inti. Topik yang ketiga, kita akan membahas tentang teknologi biosensor. Biosensor merupakan alat pendeteksi atau penyelidik yang menggabungkan komponen biologi, misalnya mikroba, jaringan, sel, bakteri, protein, enzim maupun antibodi, dan elektronis untuk menghasilkan sebuah sinyal yang terukur yang dapat mendeteksi, mencatat, dan mengirimkan informasi secara tepat. Peranan penting dari sensor di biosensor adalah memiliki cetakan yang cocok yang mampu memfasilitasi pembentukan kompleks port target dalam cara tertentu hingga peristiwa penglihatan dapat menghasilkan sinyal untuk pembacaan pada perangkat elektroniknya. Biosensor terdiri dari komponen utama, yaitu bioreseptor yang akan mengenali analit target dan transducer yang akan merubah sinyal biologi menjadi sinyal elektrik yang terukur. Dan pada umumnya, perangkat biosensor juga ditambahi dengan amplifier yang berfungsi untuk memperbesar sinyal elektrik yang diterima. Nah, di sini ada gambar dari komponen dasar biosensor. Yang pertama ada bioreseptor,
yang merupakan komponen biologis yang peka dan dibuat dengan teknologi biologis. Misalnya jaringan, mikroba, organel, sel protein, dan lain-lainnya. Yang kedua ada transducer yang merupakan komponen pendeteksi yang bekerja secara fisikokimia, optik, elektrokimia, dan lain-lain, yang mana alat ini mengubah sinyal yang dihasilkan dari interaksi antara analit dengan bioreseptor menjadi sinyal lain yang dapat lebih mudah diukur dan dihitung. Komponen yang terakhir adalah elemen elektronik prosesor sinyal yang bertanggung jawab untuk menampilkan hasil yang mudah dibaca atau dipahami. Selanjutnya ada fungsi biosensor dalam kesehatan atau dalam kedokteran. Nah, dalam bidang kesehatan atau kedokteran, teknologi biosensor biasanya digunakan memiliki keuntungannya, yaitu yang pertama adalah untuk studi efisiensi obat, yang kedua adalah penyakit infeksi dan alergi, diagnosa dalam obat, metabolik, enzim, dan vitamin, serta yang terakhir yaitu memiliki fungsi untuk mengontrol penyakit seperti diabetes, kolesterol, jantung, dan lain-lain. Selanjutnya ada prinsip kerja dari biosensor. Prinsip kerja biosensor ini terbagi menjadi 3 prinsip. Yang pertama ada biokatalis atau bioreseptor, senyawa aktif biologi yang akan berinteraksi dengan substansi atau zat kimia yang dideteksi. Yang kedua ada hasil interaksi dapat berupa besaran fisik seperti panas, arus listrik, potensial listrik, serta yang lainnya yang akan dimonitor oleh transducer. Yang terakhir ada prinsip besaran yang akan diproses sebagai bentuk sinyal sehingga akan diperoleh hasil yang dapat dipahami, mudah dipahami pada layar monitor atau komputer. Nah, berikut adalah beberapa gambar prinsip dari kerja biosensor. Selanjutnya ada beberapa aplikasi. Contoh aplikasi biosensor dalam bidang kesehatan maupun kedokteran. Yang pertama ini ada biosensor dalam kadar gula darah. Seperti gambar di atas, di bawah ini, dalam biosensor kadar gula darah memiliki prinsip kerja di mana molekul glukosa yang dioksidasi oleh enzim GOD menghasilkan elektron yang ditangkap oleh elektroda sehingga kadar glukosa berbanding lurus dengan sinyal elektronik yang diterima. Data yang dihasilkan adalah ukuran dari kadar glukosa. Yang kedua, ada tes pack untuk mengecek kehamilan. Nah, seperti gambar di bawahnya, hal ini sudah lazim digunakan dalam masyarakat, tes pack untuk mengecek kehamilan. Tes pack ini bekerja dengan mendeteksi kadar hormon, yaitu hormon humonik chorionic gonadotropin yang ada di dalam urin. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.